Halo, perkenalkan nama saya Joakim. Saya dari kelas 11B. Saya mau buat video penjelasan terkait tugas sumo yang saya masukkan ke dalam mata pelajaran PJOK, Antropologi serta Sejarah. Jadi sebenarnya apa sih itu sumo? Sumo adalah olahraga gulat tradisional dari negara Jepang yang telah ada selama lebih dari 1500 tahun. Awalnya sumo itu berkembang sebagai ritual keagamaan dalam upacara Shinto untuk memohon hasil panen yang melimpah serta sebagai ucapan syukur. Seiring waktu, sumo menjadi olahraga profesional yang sangat dihormati dan tetap mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam setiap pertandingannya. Sumo sendiri selain dari sebagai ucapan syukur dan untuk permohonan, sumo sendiri juga berguna, dipercayai pada di negara Jepang sebagai salah satu ritual untuk mengusir roh jahat. Pada abad ke-8, pertandingan sumo itu diadakan di Istana Kekaisaran sebagai hiburan, sebagai pengisi acara. Lalu pada zaman Edo dari tahun 1603 sampai 1868, sumo berkembang menjadi olahraga profesional dengan aturan yang lebih terstruktur baik. Dan saat ini sumo diatur oleh Asosiasi Sumo Jepang atau dalam bahasa Jepangnya itu Nihon Sumo Kyokai dan memiliki 6 turnamen besar basho setiap tahunnya. Untuk aturan sumo sendiri, sumo itu diisi dengan 2 pegulat atau dalam bahasa Jepang namanya rikishi sebagai yang bertanding dengan saling berhadapan di atas ring bundar yang disebut dohyo. Lalu pertandingan dimulai setelah ritual pemurnian dan posisi siap shikiri. Tujuan utamanya adalah untuk membuat lawan menyentuh tanah dengan bagian tubuh selain telapak kaki atau mendorongnya keluar dari lingkaran yang telah disiapkan. Dalam sumo sendiri tidak diperbolehkan untuk menarik rambut, memukul dengan tinju atau ujung tangan seperti meninju, tidak boleh menyerang mata atau sangkangan, serta tidak boleh menyentak pakaian lawan di bawah sabuk mawashi. Pegulat sumo sendiri dinyatakan kalah jika bagian tubuh selain telapak kaki menyentuh tanah dan tadi terdorong keluar dari dohyo. Melakukan pelanggaran seperti yang sudah saya sebutkan dapat didiskualifikasi serta dapat menjadi penentuan akan kekalahan dari pegulat itu sendiri. Lalu durasi pertandingannya di sini sumo itu biasanya berjalan hanya beberapa detik hingga beberapa menit. Lalu dalam sumo juga terdapat peringkat yang dimiliki oleh setiap pegulat. Pegulat sumo memiliki hierarki dengan yokozuna sebagai peringkat tertinggi. Arena dari sumo itu sendiri dilakukan di atas panggung tanah liat yang berbentuk lingkaran dengan diameter 4,55 meter. Lalu untuk teknik dasar sumo itu sendiri, tekniknya dalam sumo itu disebut kimarite dengan ada lebih dari 80 macam. Beberapa tekniknya itu ada yorokiri, yaitu teknik di mana pegulat mendorong lawan keluar ring sambil memegang mawashi atau sabuk pegulat lawannya. Kemudian ada oshidashi, itu mendorong lawan keluar dari ring dengan dorongan tanpa pegangan mawashi itu, tanpa pegangan sabuk sumo lawannya. Kemudian ada uwatenage, yaitu dengan melempar lawan dengan pegangan atas pada sabuk lawan. Dan sukidashi, yaitu menyodok lawan keluar ring dengan serangan telapak tangan berulang. Lalu dalam sumo juga ada teknik kakinya sendiri. Di sini beberapa teknik kakinya itu, yang pertama ada ashitori, yaitu menarik kaki lawan untuk menjatuhkannya. Kemudian ada uchigake, yaitu mengait kaki lawan dari dalam untuk menjatuhkannya. Lalu ada kekaeshi, itu menyapu kaki lawan menggunakan kaki sendiri atau seperti gerakan menendang kaki lawan dari bawah kaki lawan itu sendiri. Lalu ada sotogake atau uchikage, yaitu mengait kaki lawan dari luar seperti untuk menjatuhkan lawan. Kemudian ada haraiyashi, yaitu menyapu kaki lawan atau
mengincar kaki lawan saat lawan bergerak. Kemudian kita lanjut dalam teknik lemparannya. Teknik lemparannya sendiri itu ada bermacam-macam juga. Yang pertama ada namanya uwatenage, yaitu lemparan sabuk dari pegangan luar. Kemudian ada shitatenage, yaitu lemparan pegangan dari dalam sabuk lawan. Kemudian ada kotenage, yaitu mengunci lawan dan melemparnya tanpa memegang sabuk lawan. Lalu ada sukuinage, yaitu melempar tanpa memegang sabuk dan dilakukan dari samping. Kemudian ada kubinage, menggunakan kepala atau leher lawan sebagai pegangan untuk lemparan. Kemudian dalam sumo juga terdapat beberapa teknik khusus yang digunakan oleh pegulat sumo itu sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya henka. Henka itu adalah menghindar di awal pertarungan untuk menipu lawan. Walaupun teknik ini sering dianggap tidak sportif, namun teknik ini tetap dilakukan dengan cara menghindar cepat saat awal pertandingan tersebut. Kemudian ada tachiai, yaitu gerakan awal benturan setelah aba-aba yang sangat menentukan bagi pegulat pertama dengan pegulat lawannya. Kemudian itu ada supari, yaitu serangan cepat dengan telapak tangan ke dada atau lengan lawan. Kemudian ada ucari, yaitu memutar badan di tepi ring untuk membalikan posisi dan mendorong lawan keluar. Lalu ada juga nodowa, yaitu dorongan dengan tangan ke leher. Teknik ini masih diperbolehkan dalam batasan tertentu. Kemudian atlet sumo sendiri memiliki standar dalam makanan mereka. Karena atlet sumo itu dikenal sebagai atlet dalam olahraga profesional yang memiliki pola makan yang khusus. Atlet sumo itu bisa makan 2 kali dalam sehari. Seringkali atlet sumo tidak sarapan, tetapi setelah mereka latihan pagi, mereka akan makan besar pada siang hari. Dengan menu chankonabe, itu seperti menu sup kaya protein yang berisi daging, sayuran, dan tahu yang menjadi makanan utama pegulat. Ini itu kalorinya bisa mencapai 10.000 kalori, serta atlet sumo akan makan besar pada malam hari serupa dengan makan siang hari dengan menunya itu. Jadi standar yang diterapkan pada atlet sumo itu, mereka tuh makan dengan porsi yang besar serta disertai dengan nasi yang banyak. Lalu asupan tinggi kalori dan protein sangat penting untuk menunjang bobot dan kekuatan mereka. Jadi mereka mereka berisi namun tetap memiliki stamina yang kuat untuk sumonya itu sendiri. Jadi sebenarnya tujuan sumo tuh apa sih? Yang utamanya dari awal sumo itu ada untuk menjaga tradisi negara Jepang. Sumo itu ada untuk melestarikan budaya Jepang dengan ritual Shito dan etika khas sumo. Lalu tujuan sumo sendiri untuk mencapai gelar tertinggi, yaitu yokozuna, yang hanya diraih oleh pegulat yang sangat kuat dan bermoral tinggi. Serta sumo juga menjadi salah satu cabang yang melatih kekuatan fisik dan menguji teknik dalam pertarungan sumonya itu. Untuk tujuan mengapa atlet sumo memiliki standar makanannya sendiri, karena protein yang didapatkan oleh atlet sumo dari makanan itu bertujuan untuk memperbaiki otot-otot mereka yang rusak saat latihan, karena mereka memiliki latihan yang bobotnya juga besar-besaran. Maka dari itu mereka memerlukan protein untuk membangun massa otot mereka tanpa lemak yang berlebihan. Hal ini memiliki dampak yang cukup besar bagi atlet karena lemak sukutan, bukan visceral, lemak yang disimpan di bawah kulit bukan di organ dalam, sehingga resiko diabetes dan jantung itu rendah. Jadi walaupun standar makan mereka banyak dan tergolong luar biasa banyaknya, namun mereka tetap bisa fit sebagai atlet sumo. Lalu kesimpulannya, olahraga sumo bukan hanya menjadi olahraga, tetapi juga sebagai cerminan budaya dan tradisi.
serta disiplin turun-temurun yang diterapkan oleh masyarakat Jepang. Dengan perpaduan antara teknik fisik yang kuat serta ritual keagamaan dan filosofi hidup yang dalam, olahraga sumo tetap bertahan sebagai warisan budaya yang tak ternilai serta dihormati di seluruh dunia. Olahraga sumo bukan sekedar olahraga yang mengandung kekuatan, tetapi olahraga ini menunjukkan mentalitas para atlet dalam menjaga kondisi tubuh dan konsisten mereka dalam menjalani keprofesionalisme mereka dalam sumo itu sendiri. Sekian dari penjelasan tugas sumo saya. Terima kasih.